Ada seorang manusia yang tak pernah lekang dimakan waktu, meski tubuhnya telah lama bersemayam di bumi. Bagaimana seorang yang hidup berabad-abad lalu masih disebut-sebut namanya dengan penuh penghormatan hingga kini? Inilah kisah tentang seorang tokoh besar, seorang pemimpin spiritual yang membawa cahaya di tengah kegelapan, seorang manusia yang diangkat sebagai Sultanul Aulia, Raja para Wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi, siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Bagaimana ia bisa mencapai kedudukan yang begitu tinggi tidak hanya di kalangan ahli tasawuf, tetapi juga di hati jutaan umat Islam, terutama di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi bagian dari kebudayaan religius masyarakat Indonesia. Pengaruh beliau dapat ditemukan dalam berbagai naskah keagamaan lokal yang mengutip ajaran dan kisah-kisah dari kehidupannya. Beberapa cerita tentang keajaiban dan karomah beliau seringkali dijadikan inspirasi dalam ceramah-ceramah agama dan pengajian di masyarakat. Pengaruh kultural ini semakin memperkokoh posisinya sebagai figur yang sangat dihormati dan dikagumi. Ajaran-ajaran tentang kerendahan hati, keteguhan dalam menjalankan ibadah, dan kedekatan dengan Allah menjadikan Syekh Abdul Qadir sebagai model spiritual yang ideal bagi banyak umat Islam di Indonesia. Salah satu alasan mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dihormati di Indonesia adalah karena pendekatan tasawufnya yang lembut, moderat, dan penuh cinta kasih. Tasawuf yang diajarkan Syekh Abdul Qadir tidak menekankan kekakuan dalam ibadah atau pendekatan yang keras, melainkan lebih kepada pengembangan hati, kesederhanaan hidup, dan cinta kepada Allah dan sesama. Ajaran ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih menyukai pendekatan keagamaan yang santun dan ramah. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir diterima dengan baik dan berkembang pesat di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki posisi yang spesial di Indonesia karena peran tasawuf dalam penyebaran Islam di Nusantara, pengaruh Tarekat Qadiriyah, serta figur beliau yang dianggap keramat dan penuh dengan karomah. Tradisi penghormatan kepada beliau melalui peringatan haul ajaran tasawuf yang lembut dan pengaruh kultural religius yang mendalam membuat namanya terus hidup di hati masyarakat Indonesia. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh keteladanan, Syekh Abdul Qadir bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama besar, tapi juga sebagai pembimbing spiritual yang mengajarkan cinta kasih, kerendahan hati, dan pengabdian total kepada Allah. Kita akan menelusuri bagaimana perjuangannya dalam memerangi ego, menaklukkan nafsu duniawi, dan membimbing umat menuju kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang tanpa makna, tetapi kebahagiaan yang abadi. Kisah ini akan membawa kita menyelami kedalaman jiwa manusia menuju kebahagiaan yang selama ini kita cari. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tahun 1077 Masehi di desa kecil Jailan, Persia. Masalah kelahirannya memang setiap catatan banyak sekali perbedaan. Tapi fokus kita tidak pada tahun berapa beliau lahir. Dari sini pula nama Al-Jailani berasal. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat religius. Ibunya Ummul Khair Fatimah adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayahnya Abu Saleh adalah seorang sufi yang sangat dihormati. Sejak kecil, Abdul Qadir menunjukkan tanda-tanda kelebihan dalam bidang spiritual dan intelektual. Dalam tradisi masyarakat kala itu, pendidikan agama dimulai dari rumah. Abdul Qadir mendapat pendidikan dasar dari orang tuanya, terutama dari ibunya yang dikenal sangat bijaksana dan penuh pengabdian. Salah satu momen penting yang menjadi simbol tekadnya dalam menuntut ilmu adalah ketika pada usia 18 tahun ia memutuskan pergi ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam kala itu. Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir belajar pada ulama-ulama besar seperti Syekh Abu Sa'id Al-Muharrimi. Namun tidak seperti banyak murid lainnya yang hanya fokus pada ilmu syariah dan fikih, Abdul Qadir juga mendalami ilmu tasawuf. Ia ingin tidak hanya memahami aturan agama, tapi juga bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara mendalam hingga menyentuh aspek spiritual. Baghdad saat itu adalah kota yang penuh dengan dinamika intelektual. Diskusi filsafat, teologi, fikih, dan tasawuf sering terjadi di masjid-masjid dan madrasah. Abdul Qadir tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu tersebut, tapi juga mencoba mencari makna kehidupan yang lebih mendalam. Baginya, agama bukan hanya sekedar aturan, melainkan sebuah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dalam hal ini, tidak akan berpanjang lebar untuk menampilkan guru-guru Abdul Qadir Jailani. Hanya sekilas saja, tapi setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang pola belajar dari Abdul Qadir Jailani. Guru-guru beliau antara lain, yang pertama, Abu Sa'id Al-Muharrami. Syekh Abu Sa'id Al-Muharrami adalah salah satu guru utama Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang tasawuf. Beliau adalah seorang sufi besar yang mengajarkan Syekh Abdul Qadir tentang etika dan praktik spiritual tasawuf, serta metode pendalaman diri dan penyucian hati. Di bawah bimbingan Abu Sa'id, Syekh Abdul Qadir mempelajari disiplin tasawuf yang kelak menjadi pondasi ajaran Tarekat Qadiriyah. Yang kedua, Syekh Hamid Dabbas.
Hamid Dabbas adalah seorang sufi terkenal di Baghdad yang juga berperan penting dalam pembentukan spiritual Syekh Abdul Qadir. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dalam ilmu batin dan pengaruh besarnya dalam dunia tasawuf. Hamid Dabbas memperkenalkan Syekh Abdul Qadir pada disiplin dan etos kehidupan spiritual yang ketat yang sangat mempengaruhi perkembangan pribadi Syekh Abdul Qadir sebagai seorang sufi besar. Yang ketiga, Abul Khair Hamad Dabbas. Syekh Hamad Dabbas merupakan salah satu ulama sufi yang dihormati di Baghdad dan menjadi salah satu guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memberikan pendidikan mendalam mengenai zuhud, asketisme, dan mengajarkan Syekh Abdul Qadir tentang kebijakan hidup sederhana, pengendalian hawa nafsu, dan fokus penuh kepada Allah. Yang keempat, Ibnu Aqil Hambali. Ibnu Aqil adalah seorang ulama besar mazhab Hambali yang memberikan pendidikan fikih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengajarkan Syekh Abdul Qadir ilmu hukum Islam dan tafsir, serta memperkuat pemahaman beliau tentang syariah. Madhab Hambali kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam ajaran fikih Syekh Abdul Qadir. Yang kelima, Abu Zakaria At-Tibrisi. Abu Zakaria At-Tibrisi adalah seorang ahli hadis dan fikih terkenal yang menjadi guru Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang ilmu hadis. Di bawah bimbingan At-Tibrisi, Syekh Abdul Qadir mempelajari ilmu hadis secara mendalam, termasuk teknik-teknik perawi hadis yang sahih, serta bagaimana menerapkan ajaran hadis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dakwah. Yang keenam, Qadhi Abu Sa'ad Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami. Qadhi Abu Sa'ad Al-Mubarak adalah seorang qadhi atau hakim terkemuka di Baghdad yang mengajarkan Syekh Abdul Qadir ilmu fikih dan logika. Beliau dikenal sebagai ahli hukum yang sangat berpengetahuan dan turut berperan dalam membentuk pemahaman Syekh Abdul Qadir tentang hukum Islam serta aplikasinya dalam masyarakat. Yang ketujuh, Syekh Ali bin Haiti. Syekh Ali bin Haiti adalah salah satu guru dalam bidang ilmu kalam atau teologi dan fikih yang mengajarkan dasar-dasar ilmu agama kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, khususnya dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para guru tersebut memberikan pengaruh mendalam terhadap pemikiran, spiritualitas, dan karakter Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memperkuat jalan spiritual beliau dalam tasawuf. Pendidikan yang beliau terima dari tokoh-tokoh besar ini menggabungkan ilmu fikih yang kuat dengan kedalaman spiritual, menjadikannya seorang ulama sekaligus sufi yang diakui di seluruh dunia Islam. Syekh Abdul Qadir kemudian meneruskan ajaran-ajaran mereka melalui dakwah, khotbah, dan karya-karyanya yang terus hidup hingga hari ini. Pentingnya bimbingan dari para guru ini juga tampak dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir, di mana beliau selalu menekankan pentingnya memiliki guru yang mumpuni dan ikhlas dalam membimbing murid menuju jalan yang benar. Sekarang kita masuk ke pemikiran dan pengaruh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mempersingkat. Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian dikenal sebagai pendiri Thariqat Qadiriyah, sebuah tarekat sufi yang hingga kini masih memiliki pengikut di seluruh dunia. Dalam ajarannya, ia menekankan pentingnya akhlak mulia, ketulusan, dan kecintaan kepada Allah. Ia sering menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep tasawuf yang rumit agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Salah satu analogi terkenalnya adalah tentang hati manusia. Abdul Qadir sering menggambarkan hati seperti cermin. Jika hati dipenuhi oleh kesombongan, iri, dan dengki, cermin itu akan kotor dan tidak dapat memantulkan cahaya ilahi. Namun jika hati dibersihkan melalui taubat dan zikir, maka cahaya ilahi akan memancar dan memberikan petunjuk kepada manusia. Untuk lebih mendalam, saya akan mencoba menguraikan pemikiran-pemikiran Syekh Abdul Qadir dalam beberapa kategori dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Semoga bisa dipahami. Yang pertama, syariah dan hakikat. Salah satu pemikiran mendasar Syekh Abdul Qadir adalah keselarasan antara syariah, hukum Islam, dan hakikat dimensi spiritual. Baginya, syariah adalah fondasi agama yang harus dijalani, sementara hakikat adalah tujuan akhir yang hanya bisa dicapai setelah mengikuti syariah dengan tulus. Digambarkan seperti ini. Syariah diibaratkan seperti kapal yang mengarungi lautan. Kapal ini penting agar seseorang tidak tenggelam dalam godaan duniawi. Namun, untuk mencapai tujuan yakni hakikat, puncak spiritualitas, kapal itu harus berlayar di lautan yang tenang. Dan lautan ini adalah pengalaman spiritual yang hanya bisa dijelajahi setelah syariah diikuti dengan benar. Atau singkatnya seperti ini. Syariah adalah seperti kapal dan hakikat adalah laut. Tanpa kapal kau tak bisa menjelajahi laut, tapi tanpa laut kapalmu tidak akan menemukan tujuan. Yang kedua, tasawuf, jalan menuju ketulusan. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat menekankan pentingnya ketulusan atau ikhlas dalam setiap tindakan. Baginya, tasawuf bukanlah sekedar ritual zikir atau ibadah, tetapi bagaimana seseorang benar-benar membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit seperti riya, kesombongan, dan keinginan duniawi.
Ia menegaskan bahwa orang yang menjalani kehidupan sufi sejatinya harus mampu menundukkan ego dan nafsunya. Dianalogikan seperti ini. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan hati manusia seperti cermin. Jika hati dipenuhi oleh hasad, iri, dan nafsu duniawi, cermin tersebut akan kotor dan tidak bisa memantulkan cahaya ilahi. Tapi jika hati dibersihkan melalui ketulusan, zikir, dan tobat, cahaya Allah akan memancar terang di dalamnya. Yang ketiga, pentingnya zuhud dan kesederhanaan. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat menekankan konsep zuhud, yakni melepaskan diri dari keterikatan duniawi, bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia berpendapat bahwa seseorang harus hidup di dunia ini tanpa terikat padanya. Zuhud bukan berarti miskin, tapi sikap hati yang tidak mengagungkan kekayaan dunia. Beliau menggambarkan dunia seperti air laut. Semakin banyak seseorang meminum air laut, semakin haus ia akan menjadi. Begitu juga dengan nafsu terhadap harta dunia. Semakin banyak seseorang mengejarnya, semakin lapar dan rakus ia terhadap hal-hal duniawi. Hanya dengan menjalani zuhud, manusia dapat merasa cukup dan damai. Yang keempat, kesabaran dan tawakal. Salah satu konsep spiritual utama dari Syekh Abdul Qadir adalah pentingnya kesabaran dan tawakal. Ia mengajarkan bahwa setelah usaha maksimal dilakukan, hasilnya harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kesabaran diperlukan dalam menghadapi segala ujian, sementara tawakal adalah sikap hati yang selalu bersandar kepada kehendak ilahi. Beliau mengibaratkan kesabaran seperti akar yang kuat di dalam tanah. Akar ini mungkin tidak terlihat, tapi tanpanya pohon tidak akan mampu berdiri tegak di tengah badai. Kesabaran memberi kekuatan kepada seorang muslim untuk bertahan. Sementara tawakal adalah seperti pohon yang menundukkan diri ketika badai datang, tidak mencoba melawan tetapi percaya bahwa badai akan berlalu. Yang kelima, konsep jiwa, roh, dan nafsu. Syekh Abdul Qadir Jailani membedakan antara jiwa yang suci atau roh dan nafsu, ego yang cenderung pada hawa nafsu duniawi. Jiwa manusia pada dasarnya berasal dari Allah, murni dan bersih. Sedangkan nafsu adalah elemen yang mengikat manusia pada dunia fisik dan godaan duniawi. Menurut Syekh Abdul Qadir, kebahagiaan sejati hanya bisa diraih ketika seseorang berhasil menyucikan jiwanya dari pengaruh negatif nafsu. Proses ini disebut tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan nafsu agar jiwa kembali pada kondisi fitrah, suci dan murni seperti asalnya. Kebahagiaan menurutnya bukanlah hasil dari pencapaian materi atau kekuasaan, melainkan dari keheningan batin yang terhubung dengan Tuhan. Di sini kita juga bisa menggunakan analogi cermin seperti di atas. Menurutnya, jiwa manusia seperti cermin yang dapat memantulkan cahaya ilahi, tetapi cermin itu menjadi buram karena dosa dan nafsu duniawi. Untuk bisa memantulkan cahaya ilahi, cermin itu harus dibersihkan, yakni dengan taubat, zikir, dan amal soleh. Ketika cermin jiwa bersih, kebahagiaan sejati akan terpancar dari hubungan yang kuat dengan Allah. Kebahagiaan atau hubungan dengan Allah bagi Syekh Abdul Qadir adalah kondisi jiwa yang bebas dari keterikatan duniawi dan berada dalam kedekatan penuh dengan Allah. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kesenangan fisik atau kesuksesan materi, melainkan pada hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Syekh Abdul Qadir memandang kebahagiaan duniawi sebagai sementara dan ilusi. Ketika manusia mengejar kesenangan duniawi seperti harta, kekuasaan, atau pengakuan, kebahagiaan yang dirasakan bersifat sementara dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan hakiki berasal dari rasa tenang dan puas yang diberikan oleh hubungan yang mendalam dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani menggambarkan dunia sebagai oasis di tengah gurun pasir. Manusia seringkali terjebak dalam ilusi oasis, mengejar air dan kesenangan sementara yang ditawarkan dunia. Tetapi ketika sampai, ia hanya menemukan fata morgana. Kebahagiaan sejati seperti air yang segar hanya ditemukan di sumber air yang hakiki, yaitu Allah. Mereka yang menyadari ilusi duniawi akan mencari air sejati, dan ketika menemukannya, kebahagiaan yang mereka rasakan tak akan pernah hilang. Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya ketenangan batin. Ketenangan batin adalah pusat kebahagiaan dalam pandangan Syekh Abdul Qadir. Beliau menekankan bahwa seseorang tidak akan menemukan kebahagiaan jika jiwanya selalu gelisah atau penuh dengan kecemasan duniawi. Sakinah, yaitu ketenangan yang datang dari keimanan dan keyakinan penuh kepada Allah, adalah kondisi ideal bagi jiwa manusia. Syekh Abdul Qadir melihat bahwa kecemasan dan kegelisahan adalah hasil dari keterikatan berlebihan pada dunia. Manusia cenderung gelisah karena takut kehilangan harta, status, atau keinginan duniawi lainnya.
Untuk mengatasi kegelisahan ini, beliau mengajarkan agar umat Islam menyerahkan segala urusan kepada Allah, memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari ketentuannya. Beliau menggambarkan ketenangan batin seperti kapal yang berlayar di lautan. Jika kapal itu kokoh, ia akan tetap tenang meski badai datang. Namun jika kapal itu rapuh, sedikit ombak akan membuatnya tenggelam. Ketenangan batin adalah kekuatan kapal tersebut. Jika seseorang memiliki keyakinan kuat kepada Allah, hatinya akan tetap tenang di tengah badai cobaan dunia. Syekh Abdul Qadir juga menekankan bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam pengabdian kepada Allah. Baginya, manusia diciptakan untuk beribadah, dan pengabdian total inilah yang akan membebaskan manusia dari segala penderitaan duniawi. Ia mengajarkan bahwa semakin seseorang mengabdikan dirinya kepada Allah, semakin ia merasa bahagia karena ia telah melepaskan dirinya dari belenggu dunia. Syekh Abdul Qadir, seperti yang sudah diterangkan tadi, sering menganjurkan zuhud, yaitu hidup sederhana dan tidak terikat pada kesenangan duniawi. Zuhud bukan berarti menolak dunia sepenuhnya, tetapi menjaga agar hati tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh materi. Kebahagiaan akan muncul ketika seseorang mampu hidup sederhana, karena ia telah membebaskan dirinya dari kerakusan nafsu yang tidak pernah puas. Beliau menggambarkan hati manusia seperti sumur yang dalam. Jika air yang diambil dari sumur itu berasal dari kedalaman rohani, maka air tersebut akan selalu bersih dan menyejukkan. Namun, jika sumur hanya diisi dengan keinginan duniawi, airnya akan keruh dan tak akan pernah memuaskan dahaga spiritual. Hati yang terbebas dari keinginan duniawi akan menghasilkan kebahagiaan sejati seperti air bersih yang selalu tersedia. Selain dari pemikirannya, Syekh Abdul Qadir Jailani meninggalkan sejumlah karya yang menjadi pedoman bagi umat muslim, khususnya dalam bidang tasawuf dan akhlak. Beberapa di antaranya adalah: pertama, Al-Ghunyah li Thalibil Thariqil Haq. Kitab ini dianggap sebagai salah satu karya monumental dalam dunia tasawuf. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan secara mendalam tentang cara-cara mencapai kesucian jiwa dan bagaimana seseorang muslim dapat mencapai kedekatan dengan Allah. Konteks pemikirannya ialah, kitab ini menekankan pentingnya syariah dalam menjaga kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyelami bagaimana tasawuf memberikan jalan menuju pencerahan spiritual. Yang kedua, Futuhul Ghaib. Karya ini adalah kumpulan dari khutbah dan ceramah beliau yang berisi petunjuk-petunjuk spiritual, khususnya dalam menghadapi tantangan hidup. Karya ini memberikan pencerahan tentang pentingnya ketawakalan dan bagaimana menghadapi ujian kehidupan dengan sabar. Konteks pemikirannya ialah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab ini sangat menekankan bahwa seseorang harus menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang, seraya terus berusaha untuk memperbaiki diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai tokoh besar dalam sejarah Islam mendapat apresiasi sekaligus kritik dari sejumlah tokoh. Berikut adalah beberapa tokoh yang mengapresiasi serta mengkritik Syekh Abdul Qadir. Yang pertama, Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini berdiri pada dua kaki. Di satu sisi beliau mengapresiasi, di satu sisi beliau mengkritik. Kita coba dulu lihat bagaimana apresiasi Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pengkritik banyak aspek tasawuf, ia tetap mengakui Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai salah satu tokoh penting dalam Islam. Dalam salah satu karyanya, Ibnu Taimiyah memuji Syekh Abdul Qadir karena keahliannya dalam fikih madhab Hambali dan perannya dalam menjaga ajaran-ajaran syariah. Ibnu Taimiyah melihat bahwa Syekh Abdul Qadir adalah salah satu waliullah yang memiliki pengaruh positif dalam mengarahkan umat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah menyebut Syekh Abdul Qadir dalam Majmu' Fatawa, di mana ia menekankan keilmuan Syekh Abdul Qadir dan memujinya sebagai seorang ulama yang memadukan antara tasawuf dan syariah. Ibnu Taimiyah mengibaratkan Syekh Abdul Qadir sebagai pohon yang akarnya dalam pada syariah dan cabangnya melambung tinggi dalam spiritualitas, meneduhkan umat di bawahnya. Selanjutnya, apresiasi datang dari Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi seorang sejarawan dan ahli hadis. Dalam karyanya Syiaru A'lamin Nubala mengungkapkan kekagumannya terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, terutama terikat sifat zuhud dan wara', berhati-hati dalam bertindak. Adz-Dzahabi menganggap Syekh Abdul Qadir sebagai ulama besar yang hidup sederhana, menjaga jarak dari hal-hal duniawi dan berfokus pada kehidupan spiritual yang murni. Adz-Dzahabi menulis dalam Syiaru A'lamin Nubala bahwa Abdul Qadir adalah seorang alim yang lurus, zuhud dan berakhlak mulia yang senantiasa menjaga batas-batas syariah. Adz-Dzahabi memandang Syekh Abdul Qadir seperti sebatang lilin yang membakar dirinya sendiri untuk memberikan cahaya bagi orang lain, memberikan pencerahan kepada mereka yang mencari kebenaran. Apresiasi selanjutnya datang dari Syekh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang sufi besar sangat menghormati Syekh Abdul Qadir dan seringkali menyebutnya sebagai salah satu wali yang sangat berpengaruh.
Menurut Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir adalah contoh sempurna dari seorang yang telah mencapai makom tingkat spiritual yang tinggi. Ibnu Arabi mengapresiasi kemampuan Syekh Abdul Qadir dalam memadukan aspek syariah dan hakikat dalam ajarannya. Dalam Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi menulis tentang Syekh Abdul Qadir sebagai seorang manusia yang memiliki pengetahuan rohani dan pengaruh yang mendalam dalam dunia tasawuf. Ibnu Arabi mengumpamakan Syekh Abdul Qadir sebagai matahari yang memancarkan cahaya spiritual ke seluruh dunia, memberikan kehangatan dan cahaya bagi semua yang terhubung dengannya. Imam Nawawi mengapresiasi juga Syekh Abdul Qadir sebagai ulama besar dalam tasawuf yang tetap memegang syariah. Menurutnya, Syekh Abdul Qadir berhasil menyeimbangkan antara kedalaman spiritual dan ketaatan kepada syariah, suatu hal yang sulit dicapai oleh banyak sufi lainnya. Imam Nawawi menggambarkan Syekh Abdul Qadir seperti obor yang menerangi jalan, yang membawa umat menuju kedekatan dengan Allah tanpa menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Sedangkan kritik terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani datang juga dari Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Taimiyah mengapresiasi Syekh Abdul Qadir dalam banyak hal, ia juga mengkritik sebagian pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani yang dianggapnya terlalu memuja sang syekh. Ibnu Taimiyah menolak pengkultusan yang dilakukan oleh sebagian tarekat terhadap Syekh Abdul Qadir, terutama dalam hal klaim karomah yang dianggap berlebihan. Ia juga menekankan bahwa semua karomah yang dimiliki oleh seorang wali harus dikaitkan langsung dengan kekuasaan Allah, bukan pada individu itu sendiri. Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menulis, sebagian orang melakukan penghormatan yang berlebihan terhadap Syekh Abdul Qadir sehingga jatuh ke dalam sikap ghulu, berlebihan yang dilarang oleh Islam. Ibnu Taimiyah mengumpamakan perilaku pengikut tersebut seperti orang yang terlalu terpukau oleh pantulan cahaya pada cermin, padahal cahaya itu berasal dari sumber yang lebih besar, yaitu matahari. Demikian pula karamah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir sejatinya berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, kritik itu datang dari Muhammad Abduh, seorang pembaru Islam dari Mesir, mengkritik beberapa aspek tarekat sufi termasuk tarekat Qadiriyah. Meskipun ia tidak langsung mengkritik Syekh Abdul Qadir, ia menentang praktek tarekat yang seringkali berpusat pada kultus individu dan tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran syariah. Abduh menekankan bahwa Islam yang murni harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menghindari penyimpangan yang mungkin muncul dari ajaran sufi. Dalam Risalatul Tauhid, Abduh menyebut beberapa tarekat sufi terlalu menekankan figur seorang wali hingga melampaui batas yang diajarkan oleh syariah, dan ini harus dihindari. Abduh memandang praktek tarekat sufi yang berlebihan seperti seseorang yang menyembah bayangan pohon, bukan akar pohon itu sendiri. Bagi Abduh, Syekh Abdul Qadir adalah figur yang patut dihormati, tetapi ajaran Islam yang murni harus kembali pada inti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Syekh Abdul Qadir Jailani telah mendapat apresiasi besar dari berbagai tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ad-Dhahabi, dan Ibnu Arabi atas keteladanannya dalam kehidupan zuhud, keilmuannya yang mendalam, serta perannya dalam penyebaran tasawuf. Namun, beliau juga menghadapi kritik, terutama terkait pengkultusan berlebihan oleh sebagian pengikutnya. Kritik ini datang dari tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh, yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan tidak berlebihan dalam menghormati seorang wali. Akhirnya, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap dihormati sebagai salah satu ulama besar yang meninggalkan jejak kuat dalam dunia Islam, baik dalam fikih, tasawuf maupun pendidikan agama. Sebenarnya terdapat banyak kisah tentang kebijaksanaan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi saya akan menampilkan salah satunya saja. Salah satunya ialah ketika seorang pemuda yang datang kepadanya mengeluh bahwa ia merasa jauh dari Allah meskipun sudah rajin beribadah. Syekh Abdul Qadir dengan tenang berkata, "Ibadahmu adalah perahu yang kau dayung, tapi apakah kau tahu arah yang kau tuju?" Dari sini pemuda tersebut menyadari bahwa meskipun ia rajin beribadah, hatinya belum sepenuhnya terpaut pada Allah. Peran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kehidupan sosial, politik, dan agama sangat signifikan. Ia adalah seorang pemimpin spiritual yang selalu peduli pada kesejahteraan umat, seorang penengah dalam konflik politik, dan seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariah dan tasawuf. Karyanya dalam memperbaiki kehidupan spiritual umat dan membimbing masyarakat menuju keikhlasan dalam beribadah terus memberikan pengaruh besar hingga hari ini. Warisannya dalam tarekat Qadiriyah dan ajaran tasawufnya masih menjadi pedoman bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Pemikiran psikologi Syekh Abdul Qadir Jailani, terutama terkait jiwa dan kebahagiaan, sangat dipengaruhi oleh pandangan tasawufnya yang mendalam. Beliau meyakini bahwa keseimbangan antara jiwa, hati, dan nafsu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dalam pandangannya, kebahagiaan tidak bisa diraih semata-mata dari kepuasan duniawi, melainkan melalui kedekatan dengan Allah dan penyucian jiwa.
Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pemikir spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Ajarannya tentang keselarasan antara syariah dan hakikat, pentingnya ketulusan, zuhud, dan kesabaran tetap relevan hingga saat ini. Kritik yang datang terhadapnya bukanlah merendahkan karyanya, tetapi justru memperkuat gagasan bahwa tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah tasawuf yang tetap berlandaskan pada syariah yang kuat. Setelah kita menelusuri jejak kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bisa melihat bahwa hidup ini tidak sekedar tentang mengejar harta, jabatan, atau pujian manusia. Kebahagiaan sejati yang dicarinya adalah kedekatan dengan Allah, kebahagiaan yang muncul dari jiwa yang bersih dan tenang, bebas dari kegelisahan duniawi. Syekh Abdul Qadir mengajarkan dalam ketenangan batin, dalam zuhud, dalam kepasrahan total kepada Allah lah seseorang dapat menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Pesan beliau tetap relevan hingga kini. Di tengah dunia yang semakin bising dengan tuntutan materi, ketenangan jiwa seringkali terabaikan. Syekh Abdul Qadir menunjukkan bahwa meski dunia terus berubah, nilai-nilai spiritual yang ia wariskan tetap abadi. Ia seperti cahaya yang terus menerangi jalan kita meski kita mungkin tersesat di belantara dunia. Setiap langkahnya adalah sebuah pelajaran. Setiap doanya adalah pencerahan. Ia mengingatkan kita pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita raih dengan tangan, tetapi dengan hati yang penuh cinta kepada Allah. Marilah kita jadikan ajaran Syekh Abdul Qadir sebagai pengingat bahwa untuk menjadi bahagia, kita harus menundukkan nafsu dan membersihkan jiwa kita dari kotoran dunia. Dengan ini, kita tutup cerita tentang seorang ulama agung yang mengajarkan kita, hakikat hidup bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dan ketika kita kembali menapaki jalan hidup ini, ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah di puncak gunung duniawi, melainkan di dalam hati yang damai, dalam hubungan yang tak terputus dengan Sang Pencipta. Semoga kita semua diberkahi cahaya petunjuk dari Allah, dan semoga ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani selalu hidup dalam setiap langkah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.